Beberapa bulan lalu saya pernah share pengalaman saya kerja di rumah sebagai seorang online freelancer. Saya nggak nyangka kalau videonya bisa dapat hampir 2 juta view. Kenyataannya adalah, jadi online freelancer itu bisa kerja di rumah atau di mana aja. Kita bisa memilih hanya mengerjakan proyek yang kita suka saja, gak banyak aturan. Selain itu bayarannya juga bisa lebih tinggi daripada kerja kantoran. Tapi bukan berarti mudah. Banyak juga yang masih bertanya-tanya harus mulai dari mana, gimana caranya dapat klien kalau belum punya pengalaman, terus gimana kalau saya gagal, dan segudang kekhawatiran lainnya. Ketakutan dalam mengalami kegagalan itu sering menghinggapi pikiran kita. Ditambah lagi dengan tingkat persaingan yang semakin hari semakin keras, rasa takut gagal itu kian meningkat, dan akhirnya mengurungkan niat. Tapi bagaimana jika ada cara dan strategi yang terbukti bekerja yang bisa kalian ikuti untuk memperbesar potensi keberhasilan sebagai online freelancer? Nah, di video ini saya akan bahas 9 tips ampuh supaya kalian gak kebingungan lagi. Online freelancing menawarkan fleksibilitas, tapi untuk bisa sukses harus diawali dengan persiapan. Jadi jangan memasuki dunia freelance secara buta. Mengerti dasar komputer dan internet menurut saya adalah syarat mutlak. Karena saat freelancing, kita harus menggunakan berbagai aplikasi seperti project management tools, ini bisa Trello, Asana, atau Notion, lalu communication tools, biasanya Google Meet, Zoom, Skype, dan Slack. Nah, untuk cloud storage kadang diperlukan untuk keperluan file sharing, biasanya Google Drive, Dropbox, atau lainnya. Tapi ini tergantung kliennya juga, karena file sharingnya juga bisa lewat platform freelancing. Sedangkan kalau untuk urusan pembayaran, biasanya lewat PayPal, Payoneer, atau transfer bank. Nah, itu baru sekilas aplikasi yang umumnya dipakai di dunia freelancing online. Nah, nanti bakal ada aplikasi-aplikasi lain yang lebih related dengan projectnya. Kita hidup di zaman di mana teknologi berkembang pesat dengan sangat cepat. ChatGPT sebetulnya dirilis belum terlalu lama, tapi sekarang udah ada Gemini, Perplexity, Aiva, Midjourney, Runway, Pika, Sora, dan berbagai macam AI tools lainnya. Jadi pertimbangkan juga untuk mempelajari AI tools yang sesuai dengan bidang freelancing yang kita ambil, karena bisa dijadikan sebagai asisten virtual, membantu kita untuk bekerja lebih cepat. Tapi yang lebih penting, kenali industri freelancing di internet itu seperti apa. Pilih niche freelancing yang sesuai dengan passion atau kemampuan yang dimiliki. Dan berikut ini adalah niche freelancing yang cukup populer di internet. Nah, kira-kira kalian paling cocok dengan yang mana? Lalu pelajari juga bagaimana situs freelancing seperti project.co.id, upwork.com, atau 1000.com itu bekerja. Lalu ketahui juga cara mendapatkan job freelance tanpa harus selalu mengenalkan situs-situs freelancing. Di internet banyak jenis freelance dari kerjaan yang paling murah sampai yang paling mahal. Tapi di saat baru memulai, biasanya dapat yang murah-murah dulu. Saya sendiri dulu juga nggak langsung dapat yang puluhan juta, tapi dimulai dengan ratusan ribu. Saat berusaha dalam mencapai penghasilan yang tinggi, kembangkan mindset kaya dan hilangkan mindset miskin. Orang dengan mindset miskin memiliki pandangan terbatas tentang uang dan percaya bahwa situasinya tidak bisa berubah. Takut melakukan kesalahan dan mengalami kegagalan, cenderung tidak sabaran, ingin cepat dapat duit, tidak berpikir panjang, jarang bersyukur, dan sering cemburu terhadap kesuksesan orang lain. Lalu di saat punya duit, uangnya dihabiskan secara emosional tanpa akal sehat karena ingin terlihat kaya. 20 tahun lalu itu saya masih kaya banget, HP nggak punya, komputer nggak punya, pergi kemana-mana cuma pakai celana pendek dan sandal jepit. Tapi dengan kondisi seperti itu, saya tetap yakin kalau saya bisa membalikan keadaan. Cara dalam meningkatkan penghasilan itu sebetulnya dari dulu nggak pernah berubah, yaitu dengan memperbanyak aset dan mengurangi liabilitas. Namun pada saat itu saya nggak punya aset, boro-boro punya modal untuk investasi atau usaha, mau kuliah juga sulit dan makan pun masih minta orang tua. Tapi saya menyadari ada satu aset yang bisa saya jangkau, yaitu kemampuan diri yang bernilai tinggi, yang terbentuk oleh wawasan, skill, dan pengalaman. Ada istilah yang disebut human capital, artinya kurang lebih adalah nilai dan manfaat seseorang di mata pihak lain seperti perusahaan atau individu yang mempekerjakan kita. Semakin tinggi nilainya, semakin besar potensi penghasilan yang bisa didapat. Untuk berawalnya saya sendiri juga nggak bisa apa-apa dan nggak punya nilai sama sekali. Tapi karena saya tidak pernah menganggap diri saya kecil dan saya juga punya tujuan, saya menginvestasikan waktu dan uang yang saya peroleh dari kerjaan serabutan untuk membuat otak saya menjadi lebih cerdas. Pertama, saya mengadukasi diri saya. Ini baik dari internet dan juga buku, karena waktu itu saya nggak mampu kuliah. Kedua, saya melakukan praktek untuk mendapatkan sedikit pengalaman. Apa yang saya pelajari, saya berusaha untuk praktekkan walaupun nggak ada job. Dimulai dengan yang simpel-simpel dulu. Pas suruh belajar bikin website, saya nggak mikirin dulu soal duit, dan nggak nunggu dapet duit dulu baru mulai praktek, tapi saya langsung aja praktek bikin website sendiri. Walaupun isinya juga nggak jelas, dan sekarang udah entah kemana. Tapi disitulah kemampuan saya mulai bisa terasa. Kemampuan dan intelijensi kita sebagai manusia itu bisa dikembangkan dengan pembelajaran, kerja keras, dan kegigihan dalam berjuang.
Tentunya butuh waktu, berbagai hambatan, kesalahan, dan kegagalan bakal menghampiri. Namun bukan untuk ditakuti, tapi digunakan sebagai pembelajaran untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Saat mengerjakan suatu proyek, kita bisa berusaha untuk bekerja semaksimal mungkin agar klien puas dan siapa tahu aja dikasih bonus. Tapi sebelum ke situ, seorang freelancer harus bisa meyakinkan dulu calon klien bahwa dirinya pantas untuk dipekerjakan. Kalau personal branding dan portofolio udah terbangun baik, pengalaman udah banyak, kita akan dikejar-kejar oleh klien, bahkan dibayar mahal. Tapi lain cerita kalau kita masih pemula yang nggak punya pengalaman. Calon klien akan memandang diri kita dengan sebelah mata. Nah, tapi ada solusi untuk memperbesar potensi dapat job saat kita masih freelancer pemula, yaitu dengan belajar copywriting. Copywriting adalah skill yang bisa mempengaruhi pikiran orang lain untuk membeli apa yang kita tawarkan. Penggunaan copywriting tidak sebatas hanya untuk keperluan iklan atau surat penawaran saja, tapi bisa digunakan saat membuat konten apapun dan dimanapun, entah itu email, artikel, atau konten medsos. Saat kalian bikin profil di situs freelancer seperti Upwork atau Fiverr, bahkan saat tulis bio di medsos, gunakan copywriting. Saat menulis proposal untuk sebuah freelance project, gunakan copywriting. Apalagi kalau untuk jualan, wajib gunakan copywriting. Saya sendiri menggunakan copywriting saat nulis judul di YouTube, bikin thumbnail, dan juga skrip. Jadi belajar copywriting ini sangat bermanfaat untuk menghasilkan uang. Teman-teman bisa belajar copywriting lewat situs-situs di internet dengan melakukan pencarian di Google, tentu bisa lewat YouTube juga, dan yang terbaik adalah lewat buku. Buku-buku seperti Breakthrough Advertising atau Methodstic bisa menjadi sumber yang bagus. Sehebat apapun diri kita, maka bisa jadi percuma kalau kita tidak bisa memasarkan keahlian kita. Yang namanya jadi freelancer, kalau misalkan nggak dapat job itu rasanya sama aja kayak jadi pengangguran. Nah, copywriting membantu calon klien agar lebih tertarik untuk menggunakan jasa kita, tapi untuk membangun kehadiran yang kuat secara online, supaya kita bisa ditemukan oleh banyak calon klien, seorang freelancer harus belajar digital marketing, minimal dasarnya. Melakukan marketing ini bukan berarti kita harus keluarin banyak duit untuk pemasangan iklan. Pertama, ketahui dulu siapa saja yang bakal membutuhkan jasa yang kita tawarkan. Contohnya seorang video editor, target utamanya bisa konten kreator seperti YouTuber atau TikToker. Contoh lainnya untuk seorang web programmer, targetnya bisa pemilik bisnis online kecil atau startup. Nah, setelah bisa mengidentifikasi target audience, kenali kebutuhan dan pain points mereka. Dalam mempelajari digital marketing, saya sarankan untuk mulai dulu dengan market research. Dan setelah mengerti siapa target audience beserta pain points mereka, cari tahu platform-platform yang tepat untuk bisa menjangkau mereka. Digital marketing itu sendiri memiliki banyak marketing channel. Ada search engine marketing, paid advertising, email marketing, content marketing. Tapi yang bisa dimulai dengan cepat dengan modal ala kadarnya adalah social media marketing. Nah, proyek-proyek yang dulu memberikan saya bayaran besar, tidak saya dapat melalui situs-situs freelancing. Tapi dulu saya tetap daftar dan cari job di situs-situs freelancing. Teman-teman tentunya juga bisa cari job di situs-situs yang tertera di sini. Cuma karena kondisi persaingannya tinggi, kalau portofolio belum terbangun, terus belum dapat rating dan testimonial dari klien, maka jangan terlalu harap bakal banyak dapat job. Jadi jangan cuma mengandalkan situs freelancing. Salah satu alternatifnya adalah situs crowdsourcing. Di situs crowdsourcing suka ada kontes, jadi kalian bisa punya kesempatan untuk nunjukin hasil kerja sesuai permintaan klien. Kalau kliennya ternyata suka, walaupun kalian belum punya pengalaman, maka kalian akan dibayar. Tapi kalau nggak suka, ya nggak akan dapat duit. Ada juga situs crowdsourcing yang kliennya itu memberikan kerjaan-kerjaan ringan yang bisa dikerjakan oleh banyak orang. Dan ini juga bisa pakai HP doang. Nah, crowdsourcing seperti ini disebut dengan nama microtest. Ini beberapa daftar situs crowdsourcing yang populer. Ada yang khusus untuk graphic designer, writer, software tester, dan ada juga yang menawarkan beragam microtest. Teman-teman tentunya bisa cari tambahan lainnya melalui Google. Nah, untuk memperbesar lagi kesempatan dalam mendapatkan job, manfaatkan sosial media, supaya banyak orang yang tahu tentang keahlian dan jasa yang kita tawarkan. Di video sebelumnya, saya bilang kalau dapat job sebagai freelancer itu bisa tanpa sosial media, dan waktu dulu saya memang melakukannya tanpa sosial media. Tapi dengan memanfaatkan sosial media, potensi dalam mencapai kesuksesan sebagai freelancer bisa semakin besar. Ada 4 langkah dalam membangun branding sebagai freelancer di sosial media. Pertama, pilih dulu platform sosial media yang tepat, yaitu platform di mana banyak target audiens kita berkumpul. X alias Twitter bisa jadi starting point yang bagus untuk bangun personal branding. Dan LinkedIn bisa membantu juga dalam menemukan calon klien serta networking. Sementara Instagram dan Pinterest bisa dimanfaatkan untuk menjual jasa visual seperti desain, video, dan fotografi. Langkah kedua, optimasi bio kita agar bisa dapat job. Pasang headshot dan banner yang terlihat profesional, jangan yang bikin ilfeel. Dan
Nah, di bio tulis keahlian kalian dan solusi yang bisa kalian berikan kepada calon klien. Bisa ikut sertakan juga prestasi dan sebagian kecil klien-klien di masa lalu kalau memang sudah ada. Nggak perlu semuanya karena space-nya juga nggak akan cukup. Yang paling penting, pastikan pasang call to action supaya orang tahu bagaimana cara menghubungi kalian. Ada yang sekedar bilang DM untuk kontak, tapi saya sangat menyarankan untuk pasang link juga seperti ini. Bisa pakai bio link kayak Linktree, terus pasang kontak info seperti email atau telepon, atau website juga kalau memang punya. Dan bisa juga pasang link ke Fiverr kalau ada, dan tentunya link ke profil kita di medsos lain. Lalu pasang juga link ke portofolio kita di situs freelancer atau di website, tapi kalau belum punya, setidaknya bikin sampel kerja dan pasang aja di medsos. Langkah ketiga, miliki konten strategi yang bisa membangun followers. Dan ada 4 jenis konten yang wajib dibuat kalau mau nambah followers. Yang pertama adalah konten yang bisa ditemukan. Contohnya informasi atau berita baru yang bermanfaat yang berhubungan dengan industri kita. Manfaatkan juga tren jika bisa dikaitkan dengan bidang yang kita geluti. Trending di sini bisa topik, nama, merek, atau kata lainnya. Jenis konten kedua adalah konten yang memberikan manfaat. Tips dan tutorial pendek, bisa juga studi kasus dan analisa terhadap suatu proyek atau pekerjaan yang terjadi di niche kalian. Seminggu sekali juga bisa posting thread di Twitter atau karusel di LinkedIn. Beberapa freelancer yang saya lihat suka ada yang memberikan file atau material seperti template, ebook, dan lain-lain secara gratis. Tapi mereka akan minta follow dan komen, kadang minta retweet juga, filenya nanti mereka berikan lewat DM. Proses ini bisa diotomatiskan dengan menggunakan tool seperti Hypefury, jadi nggak perlu repot kirim DM satu persatu secara manual. Jenis konten yang ketiga adalah konten personal. Bisa cerita berdasarkan pengalaman pribadi saat mengerjakan suatu proyek misalnya. Bisa juga opini terhadap industri dan bidang yang ditekuni, transformasi diri, dan bahkan sampai kesalahan-kesalahan yang dulu pernah dilakukan saat masih belajar. Dan jenis konten yang keempat tentunya konten promosi. Cuma kalau di medsos promosinya jangan agresif. Bisa seperti ini sambil memperlihatkan sampel kerja terus di-pin. Dan di Twitter banyak juga yang posting project yang lagi ia kerjakan, tapi ini tentunya harus izin dulu sama kliennya karena belum tentu semua klien bersedia untuk di-expose. Proporsi konten promosi dan non-promosi harus lebih banyak non-promosi, karena orang-orang yang datang ke medsos itu niatnya bukan untuk lihat promosi. Nah, dan langkah yang keempat dalam membangun branding di medsos adalah bersosialisasi. Follow orang-orang dan juga perusahaan yang berpengaruh di industri atau niche kalian, terus follow juga orang-orang yang satu profesi atau profesinya berkaitan, karena mereka bisa menjadi peers atau kolega. Nah, bersosialisasilah dengan mereka, lakukan interaksi terhadap postingan mereka yang menurut kalian cukup oke melalui like, komen, ataupun repost. Jangan lupa untuk jawab komen atau DM jika memang perlu dijawab. Kegiatan bersosialisasi di medsos ini nggak perlu lama-lama, cukup 15-30 menit dalam sehari, dan lakukan secara rutin. Untuk lebih memperbesar lagi kemungkinan dalam mendapatkan job, lakukan networking. Melakukan networking ini bisa dilakukan secara online dan offline. Untuk networking secara online tentunya lewat sosial media seperti yang tadi saya jelaskan dan juga melalui forum atau groups. Kalian bisa join Facebook group, WhatsApp, Telegram, Discord, atau lainnya yang memang berhubungan dengan niche kalian. Jenis grup yang bisa dimasuki ada 2. Pertama, grup sesama freelancer. Kedua, grup yang berisi target klien atau prospek sesuai dengan niche yang kalian masuki. Sedangkan kalau networking jalur offline bisa lewat event seperti seminar, workshop, dan bahkan pesta. Lewat coworking space pun kadang-kadang bisa dapat kenalan. Membangun branding dan networking lewat medsos adalah promosi secara pasif alias inbound marketing. Di saat berhasil dapat momentumnya, hasilnya bisa luar biasa. Tapi problemnya butuh waktu yang cukup lama, jadi harus benar-benar sabar berusaha. Nah, saya sangat menyarankan untuk melakukan juga outbound marketing alias jemput bola supaya bisa dapat kerjaan freelance lebih cepat, yaitu dengan melakukan cold outreach. Di sini kita bisa menawarkan diri secara langsung melalui email atau DM. Pertama, cari data kontak untuk potensial klien kita. Kumpulkan sekitar 50-100, lebih juga boleh. Cari datanya lewat situs, medsos, atau grup, dan tentu bisa juga dapat dari kenalan. Setelah terkumpul, kontak mereka secara personal. Kunci dalam meningkatkan keberhasilan cold outreach pertama adalah personalisasi. Jadi di email atau DM itu sebutin nama atau brandnya biar terasa personal. Dan jangan sampai terlihat emailnya itu dikirim secara massal. Kunci yang kedua adalah subjek email yang menarik perhatian. Kalau terlalu biasa-biasa aja, biasanya bakal di-skip dan langsung dihapus karena nggak menarik buat mereka. Apalagi mereka juga belum kenal dengan kita. Dan dalam menulis subjek yang menarik ini, ilmu copywriting akan sangat membantu. Kunci yang ketiga, jangan langsung melakukan penawaran yang agresif. Perkenalkan diri dulu secara sopan dan berikan pujian yang genuine untuk mereka. Bisa untuk karya mereka, konten, atau produk mereka.
Lalu tanyakan jika mereka terbuka untuk diskusi singkat tentang apa yang bisa kalian lakukan untuk mereka. Jadi jangan cuma sekedar bilang apakah sedang butuh video editor, apakah sedang butuh programmer, tapi jelasin benefits apa yang bisa kalian berikan untuk orang tersebut. Setiap melakukan outreach, ada 3 kemungkinan yang bisa terjadi. Kemungkinan pertama, mereka akan menolak. Kalau ditolak, kalian move on ke target yang lain. Jangan spam mereka atau maksa-maksa. Kemungkinan kedua, mereka nggak akan respon sama sekali, dan ini yang biasanya terjadi. Tapi jangan berkecil hati, kalau nggak direspon, lakukan follow up beberapa hari kemudian. Cuma jangan follow up tiap hari, karena orangnya bakal merasa terganggu. Kasih jeda berapa hari, dan kalau udah 5 kali follow up tapi masih nggak direspon, lebih baik move on aja. Tulis email follow up sependek mungkin dan jangan kopas email sebelumnya. Setiap email follow up, isinya harus personal dan berbeda. Kemungkinan ketiga, mereka tertarik. Kalau tertarik, kalian tinggal sambung pembicaraan. Yang pasti tunjukin kalau diri kalian adalah seseorang yang kompeten. Setelah terjadi perkembangan dan mulai sering dapet job, saya sangat menyarankan untuk melebarkan sayap. Kalian bisa buka agensi, bangun website bisnis untuk agensi tersebut, dan pasang harga lebih mahal. Ini adalah website Sodarocket, sebuah SEO agency, dan ini servis-servis yang ditawarkan. Lalu ini website Increditors yang merupakan video editing agency, dan ini jenis-jenis video yang bisa mereka buat. Di website kalian pasang penawaran yang menarik, pasang juga portofolio, supaya calon klien bisa lihat seperti apa kira-kira yang bakal mereka dapatkan. Dan pasang juga testimonial dari klien-klien di masa lalu, supaya calon klien baru itu lebih percaya. Untuk promosi websitenya, bisa ke klien masa lalu, terus juga melalui medsos dan juga koneksi kita saat networking. Dan ini sebabnya kenapa saya menyarankan untuk membangun branding di medsos dan juga melakukan networking. Dan untuk dapat teman traffic dari search engine seperti Google, kalian bisa melakukan content marketing dan SEO. Selain itu, bisa juga pasang iklan kalau memang ada budget. Dan setelah buka agensi, kalau mulai keteteran, kalian bisa bangun tim. Untuk bisa mencapai penghasilan belasan sampai puluhan juta sebagai freelancer, diperlukan waktu, strategi, perencanaan, dan tentunya usaha. Apalagi sampai bisa benar-benar sukses itu gimana pun juga nggak gampang. Tapi dengan 9 tips yang diberikan di video ini, kalian jadi tahu apa yang harus dilakukan. Yang namanya kesabaran dan ketekunan adalah kunci. Jadi siapkan mental kalian.